never felt me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi sama-sama dari awal katakan, I love you Lord. Amen. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness. Lebih sungguh lagi, sekali lagi katakan, I love your good. Amen. For your mercy never fails me all my days. I've been held in your hand for the moment, from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness
dengan segenap hatimu nyatakan, all my life you have been faithful. All my life, Jesus. All my life you have been so good. In every way that I will sing of the goodness. Katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidup kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Shalom jemaat New Life Community Church yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita boleh ada di penghujung tahun 2024. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi gereja kita, dan tentunya bagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2025, dan hari ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dan ini masih di tema Natal di bulan Desember ini dengan tema Natal membawa kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun 2025, iman kami kembali dikuatkan untuk kami boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema kita hari ini itu Natal membawa kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini ayat yang sudah tidak asing lagi dan ayat yang sangat terkenal bagi kita semua. Ya, Natal berbicara mengenai kasih Bapa bagi kita umat manusia. Yesus diberikan bagi kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Ya.
Karena apa? Karena kehidupan kekal yang sebelumnya yang Tuhan sudah berikan bagi umat manusia itu disia-siakan ya oleh manusia. Akhirnya manusia yang tadinya tinggal di Taman Eden karena mereka tidak taat, akhirnya mereka diusir, dibuang keluar dari Taman Eden. Hubungan antara manusia terpisah daripada Tuhan karena Tuhan itu kudus, mulia, agung. Sedangkan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Apa hidup yang kekal itu? Ya, saya dulu berpikir ya hidup kekal itu selamat masuk surga. Kehidupan yang kekal nanti, ya itu pemikiran saya dulu gitu. Sederhana, selamat ya, masuk surga, tinggal di surga selama-lamanya. Kita mau melihat bersama-sama apa kata Yesus mengenai kehidupan kekal, ya. Seperti tadi yang di Yohanes 3 ayat 16 ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara, Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Ini doa Yesus kepada murid-murid. Apa doanya? Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Hidup yang kekal itu yang pertama, ya kalau kita melihat dari ayat ini, yang pertama itu mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Dikatakan sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah. Engkau ini siapa? Yaitu Bapa. Mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang pertama, ternyata kehidupan kekal itu di mana Tuhan mau kita mengenal Bapa. Ya. Dia Bapa yang baik bagi kita. Yesus memberikan sebuah perumpamaan ya mengenai anak yang hilang ya, anak bungsu yang kita melihat bagaimana papanya masih hidup tetapi dia sudah minta warisan. Kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, dia berfoya-foya ya, namanya dia ada duit, dia bisa beli segalanya. Dia mau beli minuman untuk dia mabuk, dia beli minuman. Dia mau pesta pora, mau beli makanan yang enak dan sebagainya, dia beli semuanya. Dia mau main pelacur pun juga dia bayar, dia beli semuanya. Semua yang diingini oleh dagingnya ya, semuanya itu dibeli ya oleh anak tersebut ya. Kembali lagi bahwa uang itu bisa habis ya. Sebanyak apapun warisan, tetapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik ya lama-kelamaan akan habis. Demikian juga yang dialami oleh anak bungsu ini. Akhirnya apa yang terjadi? Habis ya, harta warisan yang diberikan oleh papanya akhirnya habis. Bahkan dia mau makan pun juga makanan yang diberikan kepada babi tidak diberikan oleh sang pemilik babi ya. Tapi kita melihat bagaimana anak tersebut sadar bahwa dia telah berbuat dosa ya. Dia menyanyiakan akan kebaikan papanya ya. Dia ambil warisan, dia puaskan dirinya, dia puaskan kedagingannya, dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang luar biasa, di dalam kondisi dia terpuruk di dalam dosa, dia masih ingat bapaknya. Dan di situ dia bertobat, dia minta ampun. Dia punya satu ketetapan hati, aku akan kembali dan akan pulang kepada Bapa. Dan kita melihat ya, di cerita tersebut dari jauh, bapaknya sudah melihat anaknya itu kembali ke rumah. Dan apa yang dilakukan oleh papanya? Papanya berlari. Dia berlari, dia menyambut anak bungsunya tersebut. Dia merangkul, dia mencium. Ya. Mungkin dia pun juga menangis gitu. Anakku, ya. Engkau yang hilang sekarang sudah ditemukan kembali. Anakku, aku mengasihi engkau anakku. Aku mencintai engkau anakku. Engkau milikku, engkau kepunyaanku. Dan apa yang Bapak itu lakukan, dari jubahnya dikeluarkan, semuanya diberikan jubah yang baru ya.
dikasihkan juga kasut yang baru, pun juga diberikan cincin. Tidak sampai di situ, tapi dikorbankan lagi domba yang tambun, ya, dibuatkan pesta dan bersukaria. Dan papanya katakan, anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Kita melihat di sini, dari gambaran ini kita melihat bahwa Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang penuh dengan kasih. Bahkan ketika pun juga kita berdosa, sesungguhnya Dia merindukan untuk apa? Untuk kita bertobat dan kembali lagi kepada Dia. Itulah Bapa yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Itulah Bapa yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada jaminan bahwa kita tidak akan jatuh, ya? Kadang-kadang mungkin juga kita jatuh juga di dalam dosa, tetapi Tuhan ingatkan lagi, bangkit anakku, kembali kepada Bapa. Bukan berarti saya menyetujui dosa dan sebagainya, ya. Tetapi ketika kita pun juga jatuh, kita bangkit kembali. Kita ingat akan kasih Bapa untuk kita apa? Untuk kita boleh terus hidup di dalam persekutuan dengan Bapa. Karena itulah yang Bapa rindukan. Jadi kita mengenal Bapa, ya. Kemudian mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yesus adalah yang menebus kita. Ya. Yesus yang sudah mati bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, ya, kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya kehidupan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terima Yesus, kita diselamatkan dan kita dibenarkan. Status kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tetapi anugerah kasih karunia, kebaikan Tuhan bagi kita. Itulah status kita, itulah identitas kita di dalam Kristus. Kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dikuduskan. Makanya gereja kita namanya New Life Community Church. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Itu identitas kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita kenal Yesus, kita kenal kasih-Nya, kita kenal anugerah-Nya, kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan. Jadi hidup kekal yang pertama kita harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Dan yang kedua itu di mana kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Bagaimana kita mau mengenal Dia? Kita harus punya hubungan. Ya, bagaimana saya mau kenal Bapak Ibu Saudara? Saya harus memiliki hubungan dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, ada salah satu pengerja di tempat kita namanya Pak Patrick. Beliau dan keluarga datang beribadah. Oh, saya kenal. Oh, namanya ini Pak Patrick. Ya, ini namanya Ibu Fani. Ya, ini ada 2 orang anaknya. Ya, Harvey, kemudian Gaby, dan juga ada Opa juga yang ikut. Saya mau kenal lebih dalam lagi mereka. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke rumah mereka. Ya, saya datang ke rumah mereka, ya, saya lihat mereka di rumah. Oh, seperti ini gitu kan. Lebih dalam lagi bercerita akan kehidupan mereka. Pengenalan saya makin bertambah, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ketika mereka datang ke gereja, tetapi ketika saya datang ke rumah mereka, saya semakin mengenal mereka lebih dalam. Demikian juga Tuhan mau kita semua memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Ya, di dalam bahasa Yunani ada kata ginosko, ya, yang berarti mengenal melalui pengalaman pribadi. Artinya apa? Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ya, ada juga kata mengenal di dalam bahasa Yunani itu oida, yang artinya mengenal karena mempelajari. Ya. Oh, kita pelajari, oh Yesus itu baik, ya. Yesus itu mengampuni dosa, Yesus itu penyembuh. Nah, itu baru kita baca. Tetapi ketika kita mengalaminya, kita berdosa dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di situ baru kita mengalami sebuah pengalaman, sebuah hubungan bahwa saya bukan cuma tahu Yesus, ya, cuma kenal Yesus, tetapi saya mengalami Yesus di dalam kehidupan saya, mengalami secara pribadi. Ya. Jadi yang kedua, Tuhan mau kita memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di sorga. Dan kita melihat kehidupan Yesus memberikan sebuah gambaran kepada kita bagaimana hidup daripada seorang anak kepada Bapa. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Pagi-pagi
dia berdoa kepada Bapa. Sebelum pelayanan bekerja, dia berdoa kepada Bapa. Di Taman Getsemani, dia berdoa pun juga kepada Bapa. Di kayu salib pun juga dia berdoa kepada Bapa. Ya, kita melihat bagaimana Yesus hubungan pribadinya dengan Bapa sungguh-sungguh luar biasa. Itu dicatat semuanya di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Supaya kita juga mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu membangun hubungan intim, hubungan pribadi dengan Bapa. Murid-murid bertanya, Yesus ajar kami untuk berdoa. Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya, berdoalah seperti ini, Bapa kami yang di sorga. Ya, ini berbicara mengenai hubungan. Tuhan mau jemaat Tuhan kita semua yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah hubungan pribadi ini menjadi yang terutama dan utama di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mau tanya dan tahu apa kerinduan Bapa, ya, Bapa akan menjawab, yang aku rindukan adalah bersekutu dengan anak-anakku. Dari cerita anak yang hilang kita sudah melihat ya bagaimana kerinduan hati papanya. Dia sudah menunggu di luar rumah. Bahkan dia sudah melihat dari jauh ya, anaknya sedang datang. Dan apa yang dilakukan? Papa itu berlari merangkul dan mencium anaknya dan membuat pesta bagi anaknya dan memberikan jubah yang baru, gambaran kehidupan yang baru kepada anaknya. Karena apa? Satu hal yang Bapa mau bersekutu dengan anaknya. Bapa mau memiliki hubungan pribadi dengan anaknya. Itu kerinduan Bapa. Bagaimana kerinduan kita? Saya percaya kita juga jemaat Tuhan punya kerinduan yang sama. Kita pun juga mau mengenal Bapa, mau bersekutu dengan Bapa, mau hidup intim dengan Bapa ya. Jangan sampai cinta Tuhan kepada kita bertepuk sebelah tangan ya. Hanya Tuhan saja yang cinta dan mengasihi kita, kemudian merindukan kita, kemudian kitanya nggak meresponi. Saya percaya kalau Tuhan rindu kita, kita pun juga rindu Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita pun juga mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita, kita pun juga mencintai Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mencintai kita. Dia terlebih dahulu berkorban bagi kita. Jadi ini yang Tuhan mau, berbicara mengenai kehidupan kekal di mana kita setiap hari membangun hubungan pribadi dengan Bapa di sorga. Supaya kita lebih lagi mengenal akan Bapa, mengenal akan Yesus. Yang ketiga, kita mengalami kelahiran, kita mengalami kehadiran Bapa setiap saat. Natal berbicara mengenai apa? Immanuel, Allah bersama dengan manusia. Ya. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah Tuhan itu tinggal dan berdiam di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kita melihat sini Bapa kita, Bapa yang baik, Dia memberikan anugerah yang sempurna itu bagi kita anak-anaknya. Mari alami Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau sedang terpuruk. Ketahuilah, di tengah-tengah keterpurukanmu ada Bapa di situ yang menyertai engkau untuk engkau bangkit kembali. Saat engkau mungkin juga sedang sakit di rumahmu, ada mungkin yang di rumah sakit, mari alami kehadiran Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini yang menjadi rema di dalam hati saya itu, mari alami Tuhan. Bukan cuma alami Tuhan ketika kita sedang diberkati, tetapi alami Tuhan pun juga di tengah-tengah keterpurukan kita alami Tuhan yang membangkitkan kita. Di tengah-tengah sakit kita alami Tuhan yang menyembuhkan kita. Dia Jehovah Rafa, Dia penyembuh. Katakan kepada sakit penyakitmu, engkau keluar dari tubuhku. Tubuhku adalah bait Allah, engkau sakit penyakit, engkau ilegal di dalam tubuhku. Tubuhku harus sehat, tubuhku harus kuat,
Untuk apa? Untuk aku bisa bekerja, menghidupi keluargaku, aku bisa bekerja, aku bisa melayani Tuhan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Saya teringat satu waktu saya pergi mengunjungi seorang jemaat yang sedang sakit ya, di rumah sakit. Bahkan ketika dia masuk pun juga rumah sakit harus digotong Bapak Ibu Saudara dari tempat tinggalnya. Karena sulit untuk bergerak, sakit sekali. Dan ketika saya sampai di sana, saya tahu ya bapak ini punya banyak anak dan biasanya dia harus pagi-pagi mengantar anak-anaknya dengan sepeda motor. Dia pun juga seorang suami yang luar biasa pekerja keras. Dan saya berdoa, Bapa, Engkau melihat bapak ini sakit. Bapa, Engkau pun juga tahu bagaimana pergumulan dia, bagaimana dia harus mencari nafkah, bagaimana dia harus mengantar anak-anaknya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa kesembuhan mengalir atas tubuh anakmu ini ya Tuhan. Sembuhkan dia. Segala sesuatu penyakit yang mengikat dia, yang menyumbat dia. Di dalam segala sesuatu di dalam tubuhnya terlepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya Bapak ini bisa bangun kembali karena duduk pun juga sulit. Supaya dia bisa bangun duduk dan dia bisa berjalan. Amin. Setelah selesai saya doa, saya pergi pulang. Saya lihat di chat saya ada telepon yang masuk. Ya. Saya hubungi, Pak, ada apa Pak? Dibilang, Pak, ketika Bapak pergi tadi, ya, tiba-tiba saya itu seperti rasa mules. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti pernah rasa mules ya. Orang mules kan nggak bisa tahan kan. Jadi begitu dia rasa mules ketika dia di tempat tidur, langsung dengan refleks dia duduk, dia turun dari ranjangnya, dia langsung ke toilet. Dan mohon maaf di toilet itu segala darah dan yang lain-lain keluar dari tubuhnya. Ya. Dan di situ dia merasakan seperti kelepasan, ya, kesegaran yang daripada Tuhan. Dan dia bilang, wow, puji Tuhan, saya sudah bisa berdiri, saya sudah bisa berjalan, saya sudah bisa gerakan tubuh saya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menjamah tubuhnya. Dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan segala sesuatu sakit penyakit itu keluar dari tubuhnya. Jadi kembali lagi, mari biarlah kita alami Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kekal itu bukan nanti di sorga, di bumi ini. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan kita alami Tuhan, itulah kehidupan kekal. Amin. Bukan nanti, tetapi saat ini. Ini juga berbicara mengenai kehidupan kekal. Kita mengalami Dia Jehovah Rafa penyembuh. Saya mengucap syukur juga Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa bulan yang lalu ya saya sakit ya. Kadang-kadang sakit saya itu bisa membuat saya tidak bisa berjalan. Sampai saya juga sempat juga lemah juga ya, putus asa. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana saya mengembalakan, bagaimana kalau saya pergi melayani keluar kota, pergi bermisi. Kalau penyakit ini kambuh, membuat saya tidak bisa berjalan. Tapi di tengah-tengah keterpurukan dan sakit yang saya alami, saya perkatakan firman Tuhan, saya percaya oleh bilur darah Yesus, saya sembuh. Sakit penyakit engkau harus keluar dari tubuhku. Dan tentu juga saya bertobat ya, saya harus perbaiki pola makan saya, pola hidup saya harus juga olahraga ya. Bukan cuma saya klaim, saya perkatakan darah Yesus menyembuhkan saya, tapi saya harus juga ya membenahi diri saya harus bertobat dengan cara makan saya dan kehidupan saya, olahraga saya. Dan saya mulai lakukan itu. Ada makanan-makanan yang saya sukai, ya saya harus tahan diri saya harus taruh golok di leher saya untuk saya tidak konsumsi lagi secara berlebihan. Saya mulai juga paksakan diri saya untuk berolahraga supaya metabolisme tubuh saya baik. Saya pun juga atur waktu untuk saya istirahat juga, supaya tubuh saya juga memiliki waktu juga untuk dia bekerja ya. Dan puji Tuhan ketika saya lakukan itu semua, saya berdoa, saya perbaiki pola makan, pola hidup saya alami kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, sudah beberapa kota saya kunjungi ya, ke Surabaya, Mojokerto, bahkan nyetir Bapak Ibu Saudara. Wow, kalau dulu saya kadang-kadang kaki saya sakit, bisa setelah nyetir itu nggak bisa lagi jalan. Tapi puji Tuhan, saya barusan pulang dari Yogyakarta, nyetir bolak-balik. Puji Tuhan, saya alami Tuhan di dalam hidup saya. Sehat sampai hari ini bisa berdiri Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi saya baru tiba dari Jogja ya. Saya bisa berdiri semua karena anugerah Tuhan. Saya juga sudah pergi ke Bali Utara juga.
Semua karena anugerah Tuhan. Saya alami Tuhan. Itulah kehidupan kekal. Saya alami Tuhan yang hadir di dalam kehidupan saya. Saya boleh membagikan kabar baik ya kepada orang-orang yang saya temui. Berikan mereka pengharapan, kekuatan. Mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Itulah kehidupan kekal ya. Saat kita kekurangan ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan kontrakan kah, kos-kosan kah, rumah kah ya. Apalagi ada di penghujung tahun ini, masuk tahun yang baru ya, ada pembayaran-pembayaran yang harus dibayar, cicilan kah. Tapi saya percaya ketika kita mengenal Tuhan, kita alami Tuhan, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan. Saya percaya Tuhan menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saya pun juga alami Bapak Ibu Saudara, gereja kita juga mengalaminya ya. Tuhan menyediakan tempat buat kita di Mall Kuningan City. Dengan segala sesuatunya saya hanya melihat Tuhan terima kasih. Kalau saya mau pakai keuangan sendiri atau keuangan gereja kita terbatas. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan cukupi segala kebutuhan gerejanya. Tuhan cukupi sehingga jemaat pun juga boleh tergembalakan dengan baik. Bukti bahwa Tuhan kita itu nyata dan hadir. Bahkan di dalam kesendirian kita. Mungkin engkau ada yang diputus pacar. Mungkin engkau ada yang hidup sendiri. Seolah-olah engkau berkata, aku cuma sendiri, tidak ada ya yang memperhatikanku. Tapi ketahuilah ada Tuhan yang memperhatikan kita ya. Yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Percayalah itu ya. Percayalah itu, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika engkau disakiti, engkau dihianati, percayalah Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan sembuhkan hatimu. Tuhan pulihkan hatimu dengan hati yang baru. Supaya engkau bangkit kembali dan masuk tahun yang baru. Dengan hati yang baru dan semangat yang baru. Kalau ada yang menyakitimu, mari lepaskan pengampunan. Doakan orang tersebut supaya engkau juga pulih dan engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan lagi ya pikiran-pikiran yang lama ya, yang mengintimidasi kita, kegagalan kita, keterpurukan kita yang mengintimidasi kita. Tapi sungguh-sungguh biarlah kita boleh melihat menatap tahun 2025 adalah tahun di mana terobosan boleh terjadi di dalam kehidupan kita dan kita boleh mengalami Tuhan. Jadi kehidupan yang kekal itu adalah apa? Kita mengenal Bapa dan Yesus setiap hari. Melalui apa? Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita kenal Yesus lebih lagi dan Bapa lebih lagi? Ya melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebab itu baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dan bukan cuma baca, renungkan, tetapi alami Tuhan. Ya, alami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia hadir, Dia nyata. Alami Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa jemaat New Life Community Church masuk tahun 2025 di penghujung tahun ini kita boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi hanya kata orang atau kita mendengar kesaksian orang, tapi sungguh-sungguh kita juga mengalami bahwa Tuhan itu hidup dan memberkati kehidupan kita. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Natal membawa kehidupan yang kekal bagi kami. Kami tahu Bapa, Engkau rindukan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Lebih daripada sebelumnya. Biar kami boleh terus membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Supaya kami semakin mengenal Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Supaya kami semakin kuat di dalam jati diri kami. Di dalam identitas kami sebagai manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kalau ada yang sakit, biarlah yang sakit hari ini boleh mengalami Engkau Jehovah Rafa, penyembuh di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang mengalami Tuhan masalah di dalam ekonomi. Ada begitu banyak hal-hal yang harus dibayar. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah menyediakan segala kebutuhan daripada umat-Mu Tuhan. Berkati secara keuangan berlimpah-limpah. Dan mungkin juga ada yang dihianati, ditinggali, terluka. Bapa, biarlah kasih-Mu merangkul setiap hati, menyembuhkan setiap hati yang terluka, dan biarlah hati yang baru masuk di tahun yang baru dengan kekuatan yang baru, dan kami boleh melihat, kami boleh menatap 2025, kami boleh mengalami kasih,
kuasa dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biarlah di penghujung tahun 2024 ini kami boleh mengangkat tangan kami. Mari kita angkat tangan kita dan kami terima berkat, anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saya dan keluarga Pendeta Supratman Bintiri mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.